Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umu Aziza, peserta magang PMMB PT Petrokimia Gresik, bagian proses Departemen Rancang Bangun. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengaruh penambahan senyawa ZNO pada pembuatan larutan coating. Dalam membuat suatu membran yang bersifat hidrofobik atau oleofilik itu memerlukan larutan coating untuk mengcoating permukaan membrannya agar sifat dari permukaan membrannya itu berubah sesuai yang kita inginkan, apakah bersifat hidrofobik atau oleofilik. Dimana untuk proses coating sendiri ada beberapa metode. Yang pertama ini ada metode deep coating atau proses pencelupan dari membrannya ke dalam larutan coating dengan kecepatan tertentu, kemudian diangkat secara vertikal, lalu larutan coatingnya itu akan menempel pada permukaan membran dan membentuk lapisan tipis yang akan mengubah morfologi serta sifat dari permukaan membran tersebut. Yang kedua ini ada metode drop coating atau proses pelapisan, di mana larutan coatingnya itu ditambahkan dengan cara diteteskan pada permukaan membran dan diendapkan ke dalam membrannya. Kemudian membran yang sudah tercoating itu ditempatkan di ruang tertutup dengan perangkat suhu yang terkontrol. Yang ketiga ini yaitu metode spray coating, di mana salah satu teknik pelapisan yang menggunakan teknik semprot, di mana cairan coatingnya atau larutan coatingnya akan dilapiskan dengan cara disemprotkan lewat spray gun dengan tekanan tertentu ke permukaan membrannya, di mana jenis yang paling umum digunakan ialah konvensional spray. Dari ketiga metode spray coating yaitu deep coating, drop coating, dan spray coating, yang paling sederhana dan paling efektif untuk digunakan yaitu spray coating, di mana coating sendiri yaitu atau pelapisan adalah metode pembuatan membran dengan cara deposisi larutan coating di atas permukaan datar dapat menghasilkan lapisan film tipis yang seragam, di mana metode ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan larutan polimer atau anorganik. Di mana untuk larutan coating itu berhubungan dengan teori kekasaran dari permukaan material, di mana untuk teori kekasaran ini ada tiga, yaitu teori yang pertama, teori Young, yang menyatakan bahwa permukaan materialnya itu dianggap tidak memiliki kekasaran atau roughness, sehingga sudut antara permukaan material dan juga droplet fluida itu bernilai rendah. Yang kedua ada teori Wenzel, di mana menyatakan bahwa permukaan material itu memiliki roughness, tetapi droplet fluida itu akan memasuki rongga permukaan dari material tersebut sehingga menghasilkan sudut yang rendah. Kemudian yang ketiga ini ada teori Casey-Baxter, di mana menyatakan bahwa permukaan material itu memiliki kekasaran dan di antara roughness tentunya memiliki rongga udara, sehingga droplet air itu akan berada di atas kekasaran tersebut dan menghasilkan sudut yang tinggi. Nah, untuk meningkatkan kekasaran dari permukaan material itu dapat menambahkan senyawa pada larutan coatingnya, di mana beberapa senyawa tersebut dapat menggunakan salah satunya silika oxide, kemudian titanium dioksida, dan juga seng oksida. Terkait senyawa TiO2 itu mempunyai tiga fasa, yaitu rutile, anatase, dan brukit, di mana senyawa ini itu dapat meningkatkan kekasaran permukaan membran dikarenakan partikel dari TiO2 sendiri itu dapat membentuk hole udara atau rongga udara yang dapat meningkatkan sudut kontak. Yang kedua ini ada senyawa SiO2, di mana senyawa ini itu banyak ditemukan dalam bahan galian yang disebut pasir kuarsa, di mana dapat membentuk struktur kristal pada senyawa ini sehingga dapat meningkatkan kekasaran permukaan membran dikarenakan partikel dari senyawa SiO2 ini itu dapat membentuk rongga udara dan dapat meningkatkan sudut kontak antara droplet air dan juga permukaan membran tersebut. Yang ketiga ini ada senyawa ZNO, di mana senyawa ini itu dapat meningkatkan kekasaran permukaan membran dikarenakan partikel dari ZNO sendiri itu dapat membentuk rongga udara juga dan dapat meningkatkan sudut kontak. Kedua, untuk ZNO sendiri atau seng oksida itu bersifat amfifil atau memiliki gugus hidrofobik
dan gugus hidrofilik, dimana sehingga dapat digunakan sebagai surfaktan. Yang ketiga, ini untuk senyawa ZNO juga mempunyai kemampuan untuk mengurangi ketegangan antarmuka. Untuk kontak angle sendiri, semakin besar sudut kontak antara permukaan membran dengan droplet fluida, maka akan semakin suprahidrofobik, dan begitu pun sebaliknya, di mana suprahidrofobik sendiri itu mempunyai sudut kontak sebesar 150 derajat. Sedangkan untuk yang sifat hidrofobik itu mempunyai sudut kontak antara 90 sampai 120 derajat. Dan dapat dibaca pada PowerPoint. Untuk yang hidrofilik berarti mempunyai sudut kontak antara 0 derajat sampai 90. Untuk sudut kontak sendiri itu dapat diukur menggunakan software, di mana untuk pengambilan gambar permukaan membran dengan droplet air itu dapat menggunakan alat kontak angle namanya. Kemudian nanti terhubung dengan software HiView untuk dilakukan pengambilan gambar. Setelah dilakukan pengambilan gambar, baru nanti untuk mengukur sudut antara permukaan membran dan juga droplet air itu dapat menggunakan software imaging. Dimana untuk pengukuran dari droplet tersebut menggunakan software imaging, yaitu dapat dilakukan dengan langkah pertama membuka software imaging tentunya, kemudian mengklik bagian file, kemudian open untuk membuka file yang akan diukur. Kemudian memilih file yang akan diukur sudutnya, baru nanti diklik open untuk membuka. Kemudian pilih simbol sudut, kemudian lakukan pengukuran droplet air dengan permukaan membran dengan cara menariknya hingga membentuk sudut. Baru nanti setelah diukur sudutnya, kemudian diklik bagian subanalyze dan klik measure untuk memunculkan hasil dari pengukuran sudut tersebut. Dan akan muncul data sudut kontak droplet air dengan permukaan membran. Untuk men-save file yang sudah ada itu dengan cara mengklik file, kemudian save as untuk dilakukan penyimpanan data hasil pengukuran sudut kontak tadi, dan merubah nama file sesuai yang diinginkan. Selanjutnya klik tombol save. Selanjutnya untuk pengaruh dari penambahan senyawa ZNO dapat dilihat dari pengukuran sudut kontak atau kontak angle yang dapat dilihat pada gambar, di mana yang kiri itu menggunakan senyawa ZNO dan yang kanan itu tanpa menggunakan senyawa ZNO. Dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara kedua gambar tersebut, di mana penambahan senyawa ZNO pada larutan coating itu tentunya dapat meningkatkan kekasaran permukaan membran sehingga menghasilkan nilai sudut kontak atau kontak angle yang semakin tinggi. Baik, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.